Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Tapi juga saya guru kaji ya, Iqra 1, Iqra 2, nggak tinggi-tinggi. Saya akan bicara, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya akan bicara tentang Prabowo yang tertekan ya sebelum dilantik jadi presiden, dan tampaknya Indonesia tidak akan kemana-mana kecuali akan hilang dalam peta sejarah dunia modern, karena akan dicatat sebagai negara yang gagal di bawah kepemimpinan Prabowo. Saya akan buktikan ya. Pertama, soal korupsi. 10 hari pertama itu 28 orang koruptor ditangkap dengan kerugian negara katanya sekitar 3,1 triliun. Usia Presiden Prabowo baru 10 hari, tapi dengan cepat ya, civil society mengcounter ya, prestasi itu ya, dalam tanda petik. Kenapa? Karena tiba-tiba saja Abdullah Hehamahua yang pernah menjadi penasihat KPK dan satu tenaga KPK yang penting di zaman KPK masih independen, tidak di bawah rumput eksekutif, itu dia mengatakan Prabowo itu mustahil bisa memberantas korupsi. Kenapa? Karena Prabowo punya 2 kasus korupsi di KPK. Itu langsung mementahkan kerja Prabowo di bulan pertama. Dan kemudian orang juga mematahkan ya manuver Prabowo dengan gebrakan penangkapan para koruptor itu dengan cara itu cuma untuk konsumsi pers ya. Dan orang kemudian mudah kagum, sebagaimana dulu orang kagum dengan awal-awal masuknya Presiden Jokowi yang baru dilantik, masuk gorong-gorong sejak dari zaman gubernur. Dan orang kemudian tertipu, sebenarnya itu hanya pencitraan. Keputusan-keputusan politik selama 10 tahun membuktikan bahwa antara ucapan-ucapan itu tidak sesuai dengan keputusan politik dan langkah-langkah politik yang dilakukan oleh presiden sebelumnya. Demikian juga Prabowo soal korupsi. Dia akan mengejar ya koruptor itu sampai ke Antartika, kita siapkan anggarannya. Tapi dia lupa bahwa koruptor itu bukan makhluk yang bodoh. Dia ngumpetnya di Singapura ketika tidak ada perjanjian ekstradisi. Itu pertama. Kemudian koruptor-koruptor itu yang begitu banyak di zaman Jokowi, 5 tahun Jokowi, itu berlindung tuh dalam proteksi politik, berada dalam koalisi Indonesia Maju sendiri, kan gitu. Jangan lupa, menurut Indonesia Corruption Watch ya, tahun 2019 kasus korupsi zaman Jokowi itu ada 271 menurut Indonesia Corruption Watch. Kemudian 4 tahun kemudian data yang dikeluarkan oleh ICW Desember 2023, korupsi di zaman Jokowi itu meningkat 3 kali lipat, 300%. Dari 271 menjadi 791 kasus. Dan berarti itu kan dibiarkan atau dibikin semacam dibiarkan untuk korupsi dan mudah dikendalikan, karena kartu trufnya para koruptor itu ada dipegang oleh badan intelijen atau di simbol-simbol kekuasaan di bawah kendali penguasa, kan gitu ya, sehingga mudah dikendalikan para koruptor yang dibiarkan tidak ditangkap itu. Dan kemudian kalau sebagian ditangkap di zaman di zaman Prabowo itu hanya pencitraan dan hanya 1-2 yang digebuk betul karena alasannya untuk menjadi contoh seperti Tom Lembong karena pernah melakukan oposisi terhadap pemerintahan sebelumnya dengan bergabung dengan Anies Baswedan.
Jadi tampaknya ada semacam tekanan batin dari Prabowo soal korupsi itu, dan dia kelihatannya tekanan itu dilihat oleh publik ya, ketika dia tidak bisa menerima sekitar separuh menteri itu adalah menteri titipan Jokowi. Setidak-tidaknya menteri-menteri yang diangkat sebanyak 18 orang di dalam kabinet merah putih zamannya Prabowo, ini kabinet Prabowo, itu semuanya adalah menteri-menteri yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Jokowi, dan itu berarti Jokowi bisa menekan Prabowo lewat menteri-menterinya yang masih loyal. Dan tampaknya Prabowo juga tidak akan sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi, meskipun Partai Gerindra mengajukan ya, atau mendorong supaya undang-undang yang lama tertunda, yaitu undang-undang perampasan aset, itu segera atau didorong untuk masuk prolegnas supaya dibahas, sehingga koruptor itu akan menjadi gembel karena hasil-hasil jarahannya itu kemudian bisa dirampas ya, dengan undang-undang yang seolah-olah ya, begitu diminati oleh Gerindra untuk segera dibahas di prolegnas dan akan mencegah koruptor melalui perangkat-perangkat undang-undang yang lebih kuatnya, yang sudah tertunda lama. Tetapi lagi-lagi permainan pihak-pihak tertentu itu mulai mengotak-atik ya. Ada kekacauan semantik yang dicoba ditawarkan ke publik. Perampasan aset itu sebenarnya nggak tepat ya. Yang tepat adalah pemulihan aset. Jadi koruptor mencoba masih untuk diperlukan dengan lunak, dengan istilah bukan asetnya dirampas, tetapi dipulihkan asetnya. Itu satu kekacauan semantik yang nyata bahwa koruptor ingin menyelamatkan diri melalui undang-undang yang diperlembut itu. Mereka juga punya satu argumen bahwa pemulihan aset atau aset recovery itulah yang kita ratifikasi dari dari konvensi PBB melawan korupsi. Di sana istilahnya bukan perampasan aset tapi recovery. Mereka kemudian menunjuk ya, dengan konvensi United Nations Convention Against Corruption ya. Apa itu bahasa Inggris? Jadi konvensi United Nations PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa Against melawan corruption. Itu di situ nggak ada perampasan aset, bahasa Inggrisnya yang harus kita ikuti. Konvensi PBB yang juga sudah kita ratifikasi, kata anggota DPR yang juga orang Golkar itu adalah harus kita ganti perampasan aset itu menjadi pemulihan aset. Lah kan nggak jelas tuh. Jadi memang koruptor itu akan terus melakukan perlawanan melalui ya celah-celah undang-undang itu. Dia masih ingin melembutkan sikap keras yang dituntut oleh masyarakat soal koruptor. Apalagi sekarang sudah Artijo Alkotsar itu yang keras terhadap koruptor, yang tidak pernah diturunkan, justru ditambah ketika dia mengajukan kasasi. Sekarang Artijo itu sudah tiada, sudah berada di balik kuburan yang sunyi senyap, dan koruptor mungkin merasa bersyukur tidak ada Artijo Alkotsar. Sehingga menurut ICW mereka koruptor itu tidak jera. Kenapa? Karena hukuman para koruptor itu menurut data yang dikumpulkan oleh ICW itu mereka hanya dihukum 3 sampai 4 tahun. Average rata-rata. Tentu mereka koruptor itu juga berhitung lebih baik dia korupsi ya. Kalau 4 miliar atau 40 miliar dia masih punya hitung-hitungan, tahun keempat dia keluar. Orang mana yang dalam waktu setahun itu setahun punya gaji 40 miliar atau mungkin lebih kalau dia korupsi, itu lebih besar ya. Seperti di BTS itu proyeknya sekitar 10 triliun ya. 10 triliun yang dikorupsi itu hampir 80% lebih ya. 8, sekian triliun. Coba yang dikorbankan tentu salah seorang menteri, tapi nggak mungkin kerugian negara yang hampir 80% dari nilai proyek 10 triliun itu nggak mungkin itu hanya dimakan sendiri oleh menteri, mesti mengalir ya.
mengalir sampai jauh kemana-mana, tapi dilokalisir, yang dikorbankan salah seorang menterinya saja, ya, Menteri Kominfo kalau tidak salah itu. Jadi tampaknya Prabowo memang dalam situasi yang sangat tertekan sehingga dia mudah mengancam kabinetnya sendiri ketika dia mengatakan siapa siapa yang anggota kabinet yang tidak setuju dengan program makan bergizi itu sebaiknya keluar dari kabinet. Itu kan omongan yang nggak layak dikeluarkan oleh seorang presiden. Dan kedua, Presiden Prabowo mengatakan bahwa makan gratis itu adalah istilahnya strategik. Apakah strategik? Kalau menurut perspektif Said Didu, ya, menghalau, ya, kapitalisme yang rakus yang akan menguasai pantai utara Jawa dengan proyek PSN PIK 2 yang sampai akan membuat semacam pulau atau komunitas yang lebih besar dari Singapura. Itulah yang haruslah dihalau dan itulah harus dihentikan. Itulah proyek atau program yang strategik dari konteks kedaulatan negara. Malah menurut Yapto dulu seluruh pantai timur Sumatera itu sudah dikuasai oleh etnis tertentu, perumahan-perumahan di sepanjang pantai Sumatera Timur sampai ke bawah itu. Dan itu pemerintah atau Prabowo tidak menyentuh bahwa itulah sebenarnya lebih strategis. Kalau soal makan gratis, yang lebih strategis adalah menciptakan lapangan pekerjaan buat orang tuanya, buat kakak-kakaknya, anak-anak muda generasi milenial sehingga mereka punya penghasilan dengan dimudahkan mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, dan dengan hasil bulanan yang mereka dapatkan karena mudah mendapatkan pekerjaan, kemudian mereka memberi makan masing-masing keluarganya. Nggak usah pemerintah mengambil alih makan gratis untuk anak sekolah. Yang lebih strategis adalah bagaimana mencabut KTA sebenarnya. Kuliah yang sangat tinggi itu loh, iuran SPP kuliah. Itu yang lebih strategis karena mahasiswa yang kemudian gagal kuliah karena nggak punya duit atau SPP-nya atau semesteran biaya kuliah tinggi, itu memotong ya generasi pemimpin yang akan lahir. Karena mahasiswa kan akan menjadi pemimpin 10 atau 15 tahun kemudian setelah dia kuliah. Jadi yang lebih strategis adalah mengamankan, memberikan satu grant atau semacam beasiswa gratis untuk seluruh mahasiswa di tanah air sehingga mereka menjadi lapisan pemimpin yang tercerahkan, bukan memberikan makan gratis ya, untuk anak-anak SD. Jadi tampaknya ada semacam disorientasi ya dari Prabowo bahwa yang strategik adalah sebenarnya melahirkan satu lapisan generasi baru yang akan menjadi pemimpin masa depan dengan memudahkan mereka mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang gratis, bukan menyasar anak-anak SD yang katanya adalah program strategik, dan itu harusnya makan untuk anak-anak itu harus ditanggung oleh orang tuanya masing-masing sehingga tidak menghabiskan dana yang sampai 400 triliun selama 5 tahun pemerintahan Prabowo hanya untuk memberikan makanan gratis. Alangkah besarnya 400 triliun itu dan alangkah besarnya manfaatnya bisa bila dikonversikan atau ditransformasikan uang itu untuk investasi ya, pendidikan di kalangan mahasiswa kita yang sekarang banyak yang putus kuliah. Tapi tampaknya Prabowo memang dia tidak merdeka lagi. Yang merdeka hanyalah kata-kata, tapi keputusan-keputusan politik dia masih dicengkram ya, oleh dominasi kekuasaan lama. Separuh dari kekuasaan lama itu sekarang mengepung Prabowo, dan Prabowo tampaknya harus dibantu oleh civil society untuk melepaskan pengaruh-pengaruh lama itu dengan alasan keberlanjutan, tapi sebenarnya membuat Prabowo tidak punya visi yang merdeka karena dia sejak sebelum dilantik
sudah dari cahaya wajahnya sudah tampak dia presiden yang telah tertekan secara psikologis, beban-beban, persoalan-persoalan yang berat, dan juga titipan-titipan, dan juga semacam intimidasi atau semacam dominasi penguasa lama. Itu belum sepenuhnya membuat tidaknya saya belum yakin bahwa Prabowo adalah presiden yang merdeka dan punya orientasi yang sangat independen bagi bangsanya sendiri. Bagaimana menurut Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, ya. Enam Syuhada dipasang di sini. Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Ya. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini
dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.